Puji nama Tuhan. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita. Bahkan satu detik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita memulai ibadah kategorial ministry ini. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan satu detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 glory. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Kau kami yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, haleluya. Bawa hati kami melekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memuji Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Kita mulai di dalam doa. Bapa yang di surga, kami senantiasa mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Dan kerinduan kami hanyalah firman-Mu menguasai hidup kami, menuntun kami, dan
menunjukkan jalan-jalan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang bijaksana, umat-Mu yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan tentang saksi-saksi iman. Bahwa inti daripada iman itu adalah ada suatu keberanian yang terukur. Bukan karena berani nekat, tetapi ada terukur. Kita akan buka di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan saya beri tema iman adalah keberanian yang terukur. Saudara, tentu kita dituntut di dalam segala pelayanan, kita dituntut untuk berani di dalam baik itu mengambil keputusan, berani berpendapat, dan berani untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Seperti apa ayat yang kita baca di dalam kesaksian iman tentang definisi iman dan kenapa kita percaya, kenapa kita berani untuk melangkah, mengapa kita meyakini segala sesuatu yang walaupun sebenarnya kita belum menerima, belum ada buktinya. Tetapi karena imanlah kita berani mengklaim, karena imanlah kita berani untuk melangkah, karena imanlah kita berani meyakini bahwa itu sudah saya dapatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita membaca ayat selanjutnya itu menceritakan tentang saksi-saksi iman, baik itu Habil, Nuh, Abraham, Henok, dan lain sebagainya. Tetapi persoalan yang utama adalah bagaimana kita bersikap. Kita tentu adalah orang-orang yang beriman. Kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang umat pilihan Allah. Kita adalah orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Dan kita adalah spesial di mata Tuhan. Kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita adalah manusia yang baru. Kita ini adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Di mana kita natur kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah telah dipulihkan. Lewat apa? Korban Yesus Kristus. Artinya kita ini spesial. Dan oleh anugerah Tuhan kita boleh diselamatkan. Dan respon kita lah yang apakah kita diselamatkan. Tuhan banyak memanggil orang, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan memanggil banyak jiwa-jiwa, tetapi siapa yang merespon, itulah yang diselamatkan. Karena apa? Iman kita inilah yang membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Oleh iman kita boleh layak di hadapan Tuhan. Oleh iman kita boleh menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena imanlah kita boleh menerima setiap janji-janji Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita semua. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, ada satu yang harus kita miliki, keberanian. Walaupun kita belum menerima, walaupun kita belum melihat, tetapi kita meyakini, mengimani bahwa itu akan terjadi pada diri kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah gereja, ketika saya melayani di sebuah gereja, ya ketika saya diundang berkhotbah di gereja tersebut, ada satu kata-kata mutiara dan ini merupakan suatu, menurut saya juga kata-kata bijaksana yang memotivasi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yaitu yang berbunyi demikian: Tuhan lebih peduli dengan karakter Anda daripada segala potensi dan kompetensi Anda. Saya ulangi, Tuhan lebih peduli dengan karakter Anda daripada segala potensi dan kompetensi Anda. Saudara, ketika kita merenungkan tentang kata-kata bijak ini ataupun motivasi untuk kita semua, maka Tuhan lebih mementingkan, yaitu karakter. Ketika kita berbicara karakter, salah satu karakter itu adalah keberanian. Orang yang beriman, maka dia memiliki karakter. Dia berani memutuskan, dia berani tampil beda, dia berani untuk menyatakan kebenaran, dia berani untuk bersaksi, dia berani untuk menjadi apa? Untuk mengabarkan Injil. Ada keberanian dalam dirinya, keberanian yang terukur, keberanian yang tidak ngawur, keberanian yang tidak nekat.
Karena apa? Karakter dia itu sudah terbentuk. Karakter dia ini sudah menjadi orang yang sudah terbentuk karena apa? Pengiringan, pengenalan dia dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengenal Tuhan maka memiliki kedekatan. Orang yang mengenal Tuhan maka tahu apa maksud Tuhan kepada diri kita, dan kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan untuk diri kita. Nah, oleh sebab itulah orang yang mengenal Tuhan maka ada kesukaan di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada kerinduan untuk senantiasa bersekutu di dalam doa kepada Tuhan. Sehingga apa? Lewat doa-doa itulah kita bisa menangkap kehendak dan rencana Tuhan di dalam diri kita. Lewat doa-doa itulah kita bisa kuat menghadapi tantangan hidup. Lewat doa-doa itulah kita dapat mengerti, peka terhadap suara Tuhan. Dan melalui kerinduan kita di dalam membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita bisa mengerti bahwa ukuran kita, keberanian kita, langkah yang kita ambil itu ada ukurannya, tidak ngawur. Ukurannya apa? Firman Tuhan sebagai alat ukurnya, sebagai standar hidup kita, sebagai indikator di dalam setiap langkah-langkah kita apakah sudah benar atau tidak. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi indikator kita. Firman Tuhan menjadi standar hidup kita. Firman Tuhan yang akan menunjukkan setiap apa yang dijanjikan Tuhan, walaupun kita belum menerima, walaupun kita belum menangkap, walaupun kita belum kita dapatkan, tetapi kita sudah meyakininya. Kita sudah beriman bahwa setiap janji-janji Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Itu yang terbaik bagi saya. Mungkin kita punya pendapat, mungkin kita punya keinginan, tetapi setiap keinginan kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menurut kita terbaik, apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Oleh karena itulah lewat doa-doa kita lah, kita bisa memiliki persekutuan, kita bisa semakin mengenal kepada Tuhan, sehingga apapun kehendak dan rencana Tuhan, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin secara manusia daging kita ini adalah menyakitkan, tetapi percaya dan yakinlah itulah yang terbaik. Seperti yang dilakukan kalau kita melihat apa yang disebut dengan apa sih keberanian itu? Keberanian itu adalah kualitas pikiran yang terungkap di dalam perbuatan. Keberanian itu adalah kualitas dalam pikiran yang sudah sepikir dengan Kristus dan sejiwa dengan Kristus, itu dinyatakan di dalam perbuatan demi perbuatan. Jadi orang yang beriman adalah memiliki karakter atau integritas. Integritas apa? Apa yang menjadi perkataannya, apa yang ada dalam pikirannya sama dengan perbuatannya. Jadi saudara, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau saudara memiliki integritas di dalam Tuhan, maka perkataan, perbuatan, dan apa yang ada dalam hati itu selaras. Dan keberanian di dalam mengambil keputusan itu bukan keberanian yang nekat, tetapi terukur karena sesuai sepikir, sehati, sejiwa dengan Yesus Kristus. Nah, seperti kehidupan kekristenan pada mula-mulanya. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara, istilah kekristenan, istilah menjadi orang Kristen itu muncul dalam Kisah pasal 11, yaitu di kota Antiokhia. Bagaimana mereka disebut Kristen? Mereka menyatakan dirinya Kristen. Tetapi ketika kita merenungkan, kita mulai mencari apa sih makna dari kekristenan itu. Ternyata kekristenan itu adalah suatu kelompok yang berbeda dari lingkungannya. Mereka berani untuk menyatakan imannya. Mereka berani untuk berbeda dengan yang lainnya, masyarakat sekitar. Kita tahu jemaat di Antiokhia. Antiokhia ini adalah kota yang banyak penyembahan berhala. Antiokhia ini adalah kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir yang memiliki berbagai macam budaya, baik mereka menyembah patung, menyembah filsafat sebagai Tuhan mereka, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, mereka harus berani berbeda, walaupun konsekuensinya adalah apa?
penderitaan yang mereka akan alami. Mereka akan dikejar-kejar, mereka akan dianiaya, mereka akan ditekan, mereka akan dikucilkan, bahkan mereka harus mengalami penderitaan sampai kepada penganiayaan di dalam hidupnya, bahkan ada yang mati syahid, menjadi martir. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berani untuk menyatakannya. Mereka berani untuk menyatakan, aku itu berbeda, aku ini pengikut Kristus, walaupun dengan segala konsekuensinya. Mengapa? Pertanyaan adalah mengapa kan mereka itu berani? Tapi beda, berani menyatakan pendapatnya, berani karena mereka punya keyakinan yang kuat. Karena Injil menurut Roma, ya kan, katakan Injil adalah kekuatan daripada Allah yang menyelamatkan. Saudara, karena dia punya kekuatan Injil. Mereka punya kekuatan Injil yang menyelamatkan dia. Dan menjadi pengikut Kristus bukan hidup yang sia-sia, tetapi ada mahkota yang dijanjikan. Ada suatu harapan di dalam hidupnya, itu kehidupan yang kekal. Dan di dalam mereka menjalani aniaya, menjalani penderitaan di dunia ini, mereka meyakini bahwa janji Tuhan, aku akan menyertai engkau, mereka dapatkan. Sehingga mereka berkata, ada suatu penghiburan, ada damai sejahtera dari Allah yang maha tinggi. Dia mendapatkan suatu kasih karunia. Bagaimana ketika dia menderita, dia tidak sampai menderita sampai dia putus asa. Tapi ada penghiburan dari Tuhan. Itulah Roh Kudus. Oleh karena itulah saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, berani untuk berbeda. Itu adalah wajib bagi kita sebagai orang percaya. Berani bukan nekat, tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, berani itu karena apa? Kita punya ukuran, kita punya standar, kita punya indikator, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi diri kita. Firman Tuhan itu ditanam, ditulis di dalam roh-roh daging kita, menurut 2 Korintus pasal 3. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, beranilah sebagai orang Kristen untuk menyatakan pendapat kita, menyatakan diri kita, memproklamirkan diri kita bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan malu, ataupun kita mungkin lari ketika kita diperhadapkan dengan dunia ini. Mari kita katakan, aku ini adalah pengikut Kristus. Lewat apa? Kehidupan kita, kesaksian kita. Dunia masih dalam kegelapan, dunia banyak persoalan, tetapi melalui peran kita lah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kehidupan yang lama, dari kehidupan dosa yang seharusnya mati karena hukuman dosa itu maut yang kita dapatkan. Tetapi ketika Yesus Kristus datang untuk menyatakan dirinya sebagai juru selamat kita, konsekuensi apapun dialami oleh Tuhan Yesus, dia tidak ragu. Dia tidak mundur, dia tidak takut, tetapi walaupun dia harus tersiksa, bahkan mati di kayu salib. Tetapi apa yang terjadi? Penyertaan Bapa di surga, dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit untuk kita semua. Oleh karena itu, kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang harus kita yakini. Iman kita kepada keyakinan kita kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, itu yang harus kita yakini. Oleh itu beranilah untuk berbeda dengan dunia ini. Beranilah untuk menyatakan kebenaran bagi dunia ini. Beranilah untuk bersaksi bagi dunia ini. Karena itulah panggilan kita. Amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita sudah dimuridkan, kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah memproklamirkan diri kita sebagai pengikut Kristus. Dan ini juga telah disaksikan oleh para tokoh-tokoh iman kita. Maka kita sebagai pengikut Kristus generasi saat ini, mari kita tunjukkan bahwa kita juga berbeda dengan mereka dunia ini. Kita juga bagian dari tokoh-tokoh iman modern ini yang telah kita mengenal, kita mendengar kesaksian leluhur kita, maka kita nyatakan kesaksian iman kita di era modern ini. Saudara, panggilan kita lah untuk mengabarkan Injil. Panggilan kita lah sebagai murid Kristus untuk memberitakan Injil. Dan ajarlah mereka supaya mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus. Satu hal yang pasti, dan ini menjadi janji Tuhan, menjadi kekuatan kita dan penghiburan kita. Tuhan Yesus katakan, aku akan menyertai engkau. Nah, ibu bapak dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah asal mula dari kata Kristen. Nah, bagaimana kehidupan orang Kristen? Kalau kita lihat setelah mereka menyatakan dirinya menjadi pengikut Kristus, bagaimana cara hidup mereka menjadi orang Kristen? Semua orang yang memiliki iman di dalam kepercayaan mereka.
kepada Yesus Kristus. Kita lihat, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, ya, saya tidak akan membacakannya semua, tetapi saya akan mengambil intisarinya. Saudara bisa kalau ada waktu membacalah di rumah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat kehidupan orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dikatakan demikian. Yang pertama adalah berkumpul bersama. Orang Kristen sesama satu iman, mereka senantiasa untuk berkumpul. Untuk apa? Untuk berdoa. Mereka bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mereka saling bersaksi tentang pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi ini menjadi kewajiban kita. Orang yang percaya Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus, maka kecintaannya adalah berkumpul bersama. Bersama saudara-saudara seiman, itu adalah kerinduannya. Saat ini memang kita masih ada dua hal dalam ibadah kita dalam saat ini di pandemi ini. Ada yang masih online, ada yang sudah offline, sudah tatap muka. Lalu bagaimana kualitas persekutuan itu dalam ibadah online dan offline? Ada orang berpendapat bahwa itu kualitasnya sama. Tetapi saya katakan pada ibadah ini, kualitasnya berbeda. Karena di dalam ibadah online, kita hanya duduk di depan TV, kita tidak persekutuan paling hanya satu keluarga. Ataupun bahkan tidak, kita sendirian. Ketika kita online, mungkin kita dengan memakai baju seadanya, seenaknya, dengan makan segala macam. Fokus dan konsentrasi kekusukan dalam ibadah kurang. Tetapi di dalam ibadah offline, tatap muka, kita boleh datang dengan sungguh-sungguh, dengan baju yang layak. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita fokus kepada kebenaran, dan kita semuanya itu berbeda. Dan kita bisa diberi kesempatan untuk memberi. Nah saudara, oleh karena itulah ketika kita sadar, kita sudah diizinkan oleh pemerintah untuk bertatap muka ibadah. Ayo, mari kita bertatap muka dalam ibadah. Tapi satu hal yang harus kita sadari adalah tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Karena virus ini belum lalu dari kehidupan kita. Oleh karena itulah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, maka tanda-tanda orang, kita katakan tokoh-tokoh iman, kita bisa membaca dari alam semesta. Oleh karena itu kita harus taat pada aturan pemerintah. Protokol kesehatan wajib hukumnya bagi kita. Walaupun kita sudah diizinkan tatap muka, protokol kesehatan. Jikalau kita mengasihi diri kita, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka mari kita apa yang menjadi saat ini menjadi anjuran pemerintah kita lakukan, karena kita tanda bukti kita itu mengasihi Tuhan, dan juga kita tanda bukti mengasihi sesama, itu melindungi sesama supaya tidak terjadi penularan. Nah, yang kedua adalah bertekun dalam pengajaran. Kerinduan orang percaya adalah rindu di dalam pengajaran. Di dalam konteks ini pengajaran para rasul, karena belum ada tertulis dalam dalam Injil itu belum ditulis di dalam percetakan. Sehingga ajaran rasul-rasul itulah Injil. Injil diberitakan melalui apa? Daya ingat para rasul, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dia praktekkan dan diajarkan. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus berani untuk apa? Di dalam persekutuan, kehidupan kita adalah untuk bertekun dalam firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan inilah kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita tahu janji Tuhan. Dalam firman Tuhanlah ada kekuatan. Di dalam firman Tuhanlah kita dapat apa? Dapat standar, memiliki dan tahu standar hidup kita sebagai orang percaya. Keberanian kita ukurannya apa? Dan indikator kita sebagai orang percaya, apa yang sudah kita lakukan, indikatornya, benar dan salahnya, itu adalah firman Tuhan. Bukan kebenaran hati nurani atau kebenaran masyarakat. Memang kita masih ada dalam masyarakat, tetapi ingat, firman Tuhan tidak pernah untuk melalaikan moralitas atau etika di dalam masyarakat. Tetapi firman Tuhan harus lebih tinggi daripada etika. Moralitas atau firman Tuhan harus lebih daripada apa? Moralitas. Karena moralitas sumbernya dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus lebih tinggi daripada budaya. Firman Tuhan harus lebih tinggi dari apa? Adat istiadat. Oleh karena itulah firman Tuhan harus memperkaya diri kita. Firman Tuhan harus menguasai pikiran saudara. Firman Tuhan harus menguasai hati saudara. Sehingga firman Tuhan menjadi gaya hidup ibu bapak, saudara dan saya. Yang ketiga adalah berdoa bersama.
Di dalam persekutuan doa, kita bisa saling apa? Kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Kita semakin apa? Membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga apapun rencana Tuhan, apapun kehendak Tuhan, walaupun menyakitkan hati ataupun itu tidak sesuai dengan kehendak kita, kita tetap berpegang dan kita tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti kita ini ya, Tuhan Yesus menggambarkan Yesus adalah pokok anggur. Kita ini adalah carang-carangnya. Jika kita keluar dari pokoknya, dari batangnya, kita akan mati. Oleh karena itulah setiap nutrisi, setiap makanan, setiap kekuatan untuk kita boleh bertumbuh, itu sumbernya dari apa? Dari batang anggur itu, dari pokok anggur itu. Lewat persekutuan doa yang intim, kita membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Sehingga apapun kehendak Tuhan dalam diri kita, itulah yang terbaik. Kita sebagai manusia punya kehendak bebas, tetapi kita ingat bahwa kehendak bebas kita ini ada batasannya. Batasannya apa? Kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang keempat adalah penuh Roh Kudus. Nah, ini wajib bagi kita sebagai orang percaya, orang beriman. Keberanian kita karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Keberanian kita karena apa? Digerakkan oleh Roh Kudus. Keberanian kita itu karena apa? Karena Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi keberanian kita bukan nekat, tapi keberanian yang terukur, keberanian yang dituntun oleh Roh Kudus, keberanian yang senantiasa kita memberikan kita untuk apa? Menyatakan, untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Karena apa? Roh Kuduslah yang menggerakkan kita. Lalu selanjutnya yang kelima adalah tidak turut dunia. Nah saudara, untuk tidak turut dunia itu luar biasa saudara. Untuk tidak turut dunia itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, tidak turut dunia. Oleh karena itulah, karena dunia jahat, maka kita tidak boleh. Itulah esensi dari kekristenan. Berbeda dari dunia, berbeda dari umumnya. Kita berbeda karena kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Maka kita harus berani berkata, aku berbeda dengan dunia ini. Kita ini sudah dipindahkan dari dunia orang mati kepada dunia kekekalan, surga yang mulia. Nah, oleh karena itulah, kalau kita melihat tentang norma-norma demikian, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi kekuatan saudara. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nah kalau kita membaca sesuai dengan firman Tuhan, menjadi pengikut Kristus, maka di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, menjadi pengikut Kristus harus berani. Berani apa? Yang pertama, kalau melihat dari bacaan kita, maka menyangkal diri. Kedua, memikul salibnya. Dan yang ketiga adalah mengikut Yesus. Ketika kita berkata, kita harus berani untuk menyangkal diri, maka kita harus menyangkal tentang cara hidup kita yang lama, gaya hidup kita, pola pikir kita, gaya ibadah kita yang lama kita tinggalkan. Karena kita menjadi orang-orang Kristus, orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang memiliki cara-cara baru, yaitu apa? Perjanjian yang baru, pelayan-pelayan perjanjian yang baru, yaitu apa? Dengan kesadaran, karena firman Tuhan itu ditulis dalam roh daging kita. Artinya apa? Ibadah kita adalah ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita, menurut Roma 12 ayat 1. Yaitu ibadah kita yang sesungguhnya sejati, persembahkan tubuh kita. Karena tubuh kita sudah menjadi milik Kristus, maka mari kita persembahkan untuk Tuhan. Kemudian berani menyatakan kebenaran. Nah saudara, kita harus berani menyatakan kebenaran. Yang ketiga, kalau yang kita kedua, yang pertama adalah berani untuk menyangkal diri, yaitu kita cara hidup kita yang lama, kemudian gaya hidup kita yang lama, kemudian kita berani untuk menyatakan kebenaran. Maka yang kedua, berani memikul salib Kristus. Nah, untuk berani memikul salib Kristus ini luar biasa yang harus miliki, yaitu apa? Berani untuk mengambil keputusan. Kita wajib untuk mengambil keputusan, berani untuk mengambil keputusan. Tetapi keputusan kita ambil, mari kita miliki dengan apa? Sebelum mengambil keputusan, kita harus berdoa dulu. Seperti gaya hidup, cara hidup orang-orang Kristen pada mula-mula. Berdoa, membaca firman Tuhan, sehingga kita boleh berani mengambil keputusan karena dituntun oleh Roh Kudus. Keputusan yang kita ambil memang tidak bisa untuk menyenangkan semua pihak, tetapi pasti ada pro dan kontra. Tetapi ketika kita berusaha, keputusan kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah dan yakinlah, saudara akan dibela oleh Tuhan.
Saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang baik menurut Tuhan, bukan terbaik menurut kita. Kemudian kita juga berani ketika kita memikul salib, berani untuk menderita di dalam kita bersaksi kepada Tuhan. Saudara, setiap orang punya beban yang masing-masing, punya salibnya masing-masing. Saya dengan saudara berbeda salibnya, saya dengan pengusaha berbeda salibnya. Tetapi satu hal, salib Kristus yang dikenakan kepada kita tujuannya satu, supaya semakin kita mulia di hadapan Tuhan. Kita boleh lulus dalam ujian, kita boleh naik level hidup kita. Dan ketika kita memikul salib Tuhan, maka setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Yang ketiga, berani jadi pengikut Kristus, yaitu berani berbeda dengan dunia, yaitu kekristenan itu adalah berbeda artinya. Berani untuk apa? Bayar harga sebagai hamba, taat, setia sampai mati. Saudara, seperti Tuhan Yesus dalam mengajarkan sebagai teladan kita lewat Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Di situ dikatakan, setia, taat, setia sampai mati. Itulah kita harus meneladani ketaatan kita kepada Kristus, mengabarkan berita Injil, ketaatan kita sebagai pengikut Kristus, kesetiaan kita di dalam kita melakukan kehendak dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Itu harus nyatakan dalam perbuatan sampai pada kematian Tuhan memanggil kita. Karena bagi orang percaya, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kematian bagi orang percaya adalah jembatan kita untuk kita berpindah kepada dimensi hidup yang baru, yaitu kepada surga yang mulia, memperoleh mahkota yang telah dijanjikan kepada kita semua. Oleh karena itulah, beranilah untuk berbeda. Inti dari istilah kekristenan mula-mula di Antioquia. Berbeda dari dunia, berbeda dari cara penyembahan-penyembahan di lingkungan mereka, cara berbeda dengan kebiasaan mereka yang suka huru-hara, pesta pora, persinahan, percabulan mereka lakukan, tetapi menjadi pengikut Kristus, menjauhi segala larangan, menjauhi segala cara-cara dunia, menjauhi semua apa yang ditawarkan oleh dunia. Menjadi pengikut Kristus harus tampil beda, yaitu apa? Hanya melakukan kehendak dan perintah Tuhan saja. Taat dan tunduk kepada tuntunan Roh Kudus yang telah diutus untuk memenuhi kita, menuntun langkah hidup kita. Saya yakin dan percaya, saudara boleh menjadi saksi bagi Kristus, saudara boleh menjadi berkat bagi sesama, saudara boleh menjadi tokoh-tokoh iman modern saat ini. Oleh karena itulah, sebagai pelayan Tuhan, kita semua apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, karakter berani dari pribadi dipenuhi Roh Kudus sesuai jemaat Kristen mula-mula. Milikilah keberanian seperti tokoh-tokoh iman. Karena mereka penuh dengan Roh Kudus, kita harus juga berani. Yang kedua adalah harus berani berubah untuk mengatasi perubahan dunia ini. Yang ketiga, harus berani bayar harga dan dalam mengabarkan kabar baik. Apapun, tetapi janji Tuhan, penyertaan Tuhan akan ibu bapak dapatkan. Dan selanjutnya adalah berani berbeda dengan dunia, karena kita adalah anak-anak terang. Saudara, bersaksilah terus. Berbuatlah sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama. Taat dan tunduklah kepada kehendak Tuhan lewat firman Tuhan, Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai standar hidup saudara, sebagai indikator saudara, sebagai penuntun langkah hidup saudara, dan milikilah persekutuan doa sebagai membangun relasi untuk memiliki kepekaan apa yang menjadi maunya Tuhan kepada ibu bapa, dan kita mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ada penundukan diri kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di dalam ibadah PA pada malam hari ini. Tuhan telah sertai kami, pimpin kami, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah PA pada malam hari ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan,
Biarlah mereka semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat daripada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan mereka, pekerjaan mereka, hidup rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi dan kami berdoa untuk gereja Tuhan, GPP Jemaat Sawahan. Tuhan memberkati di dalam melakukan kabar baik untuk menumbuhkan iman jemaat sehingga menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa syukur. Pulanglah dan beristirahatlah di dalam kasih Allah Bapa, persekutuan dan daripada keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai Ibu Bapa semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai Ibu Bapa sampai kali datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa syukur. Amin.